Kami Ini kita perkenalkan nama saya Abang Kakak yang paling kakak abangnya di dalam. Jadi kalau ada yang kurang jelas namanya Abang Kakaknya bisa tahun 42 yang difungsikan sebagai bunker atau tempat pertahanan untuk mengisi persiapan Perang Dunia yang Kedua. Dengan total panjang lubang Jepang ini Jepang bikin ada sepanjang 5,5 kilo. Jadi untuk lubang Jepang ini Jepang bikin mempunyai selama waktu ada selama 2 tahun 8 bulan. Selama pembikinan 2 tahun 8 bulan lubang Jepang ini tidak ada satupun yang mengetahuinya. Lubang Jepang ini ditemukan baru di tahun 46, 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Di tahun 46 lubang Jepang ini ditemukan bentuknya bukan semacam yang kita lihat. Yang berbentuk setengah bundaran ini dahulunya dia hanya sebesar ban mobil kecil. Dan yang berbentuk petak ini lebarnya original masih berbentuk asli. Kalau untuk tingginya dahulunya hanya tingginya ada 1,60 meter dan bentuknya tanpa tangga, jadi semacam botol kecil di luar, besar di dalam. Siapa yang nemuin? Yang nemuin pertama kali lubang Jepang ini adalah masyarakat. Di saat masyarakat ingin buka pertanian di atas sini, dia lihat ada lubang ini berbau mayat dahulunya. Jadi berbau mayat, dia lapor kepada TKR. Jadi sebelum ada TNI namanya TKR lah yang pertama kali masuk ke dalam lubang Jepang ini. Jadi untuk akses Jepang dahulunya naik ke atas ini, Jepang dahulunya bukan menggunakan tangga. Jepang naik ke atas, Jepang hanya merayap atau merangkak dengan bantuan tali. Disinilah Jepang fungsikan dahulunya sebagai tempat pintu pengintaian. Jepang naik ke atas, Jepang intailah pesawat-pesawat musuh atau mengintai ke arah pusat kota. Panjang kemerengan dari atas sampai ujung bawah ada 64 meter. Jumlah anak tangga yang kita turuni berjumlah ada 132 anak tangga. Yang sampai di bawah sana jalan kita udah datar, udah flat, dan abang kakaknya bisa rasakan semakin ke tengah udara yang kita rasakan semakin dingin, semacam ada aircon atau AC. Dan dingin di dalam lubang Jepang ini adalah alami, tanpa AC. Karena Jepang juga membuat ada 6 buah ventilasi udara di dalam sana. Dari ngarai? Dari jurang-jurang ya. Jadi kalau abang kakaknya perhatikan selama kita berjalan di dalam lubang Jepang, Jepang membuat lubang ini dindingnya tidak ada yang rata satupun. Dinding di dalam lubang Jepang ini berbentuk sekat-sekat dalam 1 meternya. Ini juga mempunyai fungsi dahulunya bagi Jepang. Fungsi yang pertama, sekat-sekat atau sela-sela ini Jepang fungsikan itu yang pertama sebagai letak obor untuk penerangan dahulunya di dalam. Jadi yang bahan bakar obor Jepang gunakan bukan minyak tanah, melainkan Jepang gunakan biji daun jarak yang sudah dijadikan minyak, yang berfungsi biar udaranya tidak bergumpal berwarna hitam. Fungsi yang kedua, sekat-sekat sela-sela ini Jepang fungsikan itu sebagai peredam suara. Suara kita di dalam lubang Jepang ini tidak ada gema, tidak ada pantulan karena dindingnya nggak ada rata. Suara kita di dalam sini secara cepat hanya terdengar dalam jarak 60 meter. Makanya suara teriakan Romusa dahulunya bekerja di sini tidak sampai keluar. Abang kakaknya teriak di sini, suara abang kakak tidak akan sampai keluar lagi. Dan fungsi yang ketiga, sekat-sekat ini difungsikan sebagai pembatas pekerjaan. Yang membangun lubang Jepang ini adalah Romusa atau pekerja paksa yang Jepang pekerjakan. Wajib dahulunya mengerjakan lubang ini 4 meter dalam 1 hari. Itu pun hanya menggunakan alat-alat manual semacam ada cangkul, linggis, dan pahat. Bagi yang nggak sanggup mengerjakan lubang ini 4 meter dalam 1 hari, Jepang pastikan mereka tidak dikasih makan dalam 1 hari itu. Jadi yang meninggal di dalam lubang Jepang ini kebanyakan itu karena mati busung lapar atau secara sakit-sakitan. Karena mereka dikerja paksakan oleh Jepang. Jadi sampai di bawah jalan kita udah flat, datar semua. Rata-rata 5,5 kilo lubang ini yang mereka bikin di Kota Bukit Tinggi terletak di bawah tanah dan 40 meter. Dan posisi sekarang 40 meter di atas kita sekarang ini kita bukan berada di bawah taman lagi, melainkan kita berada di bawah jalan raya, tempat parkiran mobil tadi. Jepang membuat lubang ini 40 meter di bawah tebalan tanah. Ini berfungsi bisa menahan getaran bom apabila meletus di atas di masa dahulunya, hanya seberat 500 gram. Makanya mereka bikin bunker pertahanan itu di bawah tanah. Dan alasannya Jepang bikin lubang ini di Kota Bukit Tinggi karena Bukit Tinggi ini terletak di bagian pertengahan Pulau Sumatera, jauh dari laut, dan Kota Bukit Tinggi ini berbentuk semacam bukit-bukit. Itu alasan Jepang bikin lubang ini di Kota Bukit Tinggi. Abang kakaknya juga bisa lihat bentuk asli besok originalnya lubang Jepang di lorong amunisi yang pertama. Jadi yang kita jalani udah dipertinggi, udah dikasih lampu, udah disemen oleh pemerintah, dan berbentuk aslinya ada di lorong yang pertama.
Nah, ini bentuk aslinya. Nah, jadi yang di dalam peta yang Jepang fungsikan sebagai gudang senjata atau lorong amunisi, ini lorong yang pertama ada 6 buah sampai ujung sana difungsikan sebagai gudang senjata semua. Ini bentuk aslinya lubang Jepang, keseluruhan di dalam lubang Jepang bentuknya semacam ini, berbentuk trapesium. Itu dikarenakan Jepang menganut agama Shinto. Dia meniru semacam peti matinya mereka, dan dia bilang kalau berbentuk trapesium pun itu pondasinya akan lebih kuat. Jepang bikin bentuk lubang ini pendek-pendek, hanya 1,60 meter. Itu dikarenakan Jepang itu pendek-pendek. Jadi apabila ada sekutu atau Belanda berhasil masuk ke dalam sini, Jepang akan mudah menyerahkan diri. Karena sekutu dan Belanda itu tinggi-tinggi. Lorong lubang Jepang gak ada yang buntu, dia saling terhubung, connecting corridor. Di ujung sana bukan buntu, di sana juga ada jalan semacam ini. Lorong lubang Jepang tidak ada yang buntu, itu berfungsi untuk mempermudah masuk ke lorong yang lain dan mempermudah pekerja paksa mencari dan mempersusah pekerja paksa mencari jalan keluar. Ini tanah aslinya, tanah cadas. Biasanya kalau kita masuk ke dalam gua pasti kita akan temukan tetesan air. Di sini kita tidak akan temukan tetesan air karena tanah ini bersifat semakin kena air dia semakin padat. Walaupun hujan deras di atas, air nggak akan pernah sampai ke bawah. Dan dipegang pun tanahnya mudah rapuh, tapi tidak pernah roboh dari tahun 42 sampai sekarang. Walaupun udah banyak getaran bom meletus gempa bumi, yang roboh di dalam lubang ini hanya semen-semen seperti ini aja. Semen ini yang udah direnovasi. Semen ini robohnya akibat gempa bumi di tahun 2009 yang berpusat di Padang Pariaman. Kalau untuk tanahnya tidak pernah roboh dari tahun 42 sampai sekarang. Yang mau foto di sini silakan, karena yang aslinya hanya di sini, yang lainnya udah direnovasi semua oleh pemerintah. Kalau mau